Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semua. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Di pagi hari ini kita akan memulai pelajaran bahasa Indonesia di pertemuan keempat. Pada pertemuan keempat kita masih melanjutkan materi pertemuan ketiga kemarin tentang teks cerita sejarah. Langsung saja ya nak, kita lanjutkan. Jadi pertemuan keempat kita akan mempelajari menganalisis kebahasaan teks cerita atau novel sejarah. Untuk menganalisis kebahasaan teks cerita sejarah kita harus memperhatikan kaidah-kaidah, yaitu yang pertama kita lihat terlebih dahulu kalimatnya. Ada ciri-ciri kalimat dari teks cerita sejarah itu. Yang pertama, kalimat bermasa lampau. Maksudnya apa bermasa lampau? Yaitu kalimat yang ada kata-kata pada waktu itu, pada abad ke-17 yang menceritakan kisah pada masa yang lalu. Contoh, kalimat yang pertama, pada waktu itu Cirebon merupakan salah satu kota pelabuhan di Nusantara. Atau bisa juga pada abad ke-17 Kesultanan Cirebon pernah pecah menjadi dua. Itu untuk kata-kata bermasa lampau. Kemudian yang kedua ada keterangan waktu dan tempat. Keterangan waktu dan tempat, contohnya ada kerajaan bercorak Islam pertama di Sulawesi berdiri di daerah Makassar. Ini merupakan keterangan tempat ya, yang menyatakan tempat, yaitu di daerah Makassar. Kemudian contoh yang kedua yang menyatakan waktu. Islam masuk ke Nusantara pada abad ke-13 Masehi, keterangan waktu, yaitu pada abad ke-13 Masehi. Lanjut, yang nomor 3, konjungsi temporal. Temporal ini maksudnya konjungsi yang menyatakan waktu ya, masih sama berkaitan ya. Contohnya seperti ada kemudian, lalu, setelah, saat, ketika, dan lain-lain. Contoh dalam kalimat, ada daerah Sungai Musi dan sekitarnya pun kemudian berkembang dengan pesat. Kemudian ini menyatakan waktu atau temporal. Kemudian yang keempat, konjungsi kausalitas. Kausalitas ini apa nak? Kausalitas adalah konjungsi yang menyatakan sebab akibat atau hubungan sebab akibat. Seperti karena, sebab, karena itu, dan lain-lain. Contoh, karena perselisihan keluarga, Kesultanan Cirebon pecah menjadi dua. Karena ini menyatakan sebab akibat. Yang kelima, kata-kata tindakan. Apa itu kata-kata tindakan? Kata-kata tindakan adalah kata-kata yang menyatakan suatu perbuatan atau tindakan menggambarkan rangkaian peristiwa. Contoh, berkuasa, berperang, meluaskan kekuasaan, diangkat, diraih, diserahkan. Itu adalah kata kerja yang menyatakan sebuah perbuatan atau tindakan ya. Jadi dia melakukan sebuah perbuatan. Ini contoh-contohnya. Bisa dibuat sendiri, kalau ingin membuat contoh berdasarkan kalimat bisa dibuat sendiri ya. Nanti kita akan tanya jawab lebih lanjutnya di GC. Kemudian yang D, penyusunan teks cerita sejarah. Untuk menyusun teks cerita sejarah, kita harus memperhatikan hal-hal berikut. Yang pertama, menulis teks cerita sejarah. Menulis teks cerita sejarah, kita harus mengumpulkan dulu fakta-fakta yang ada. Agar sejarah yang kita tulis itu benar-benar tepat, benar. Tidak mengada-ngada, tidak hanya berisi pikiran kita saja, tapi sesuai dengan fakta-fakta. Untuk mengumpulkan itu kita harus yang pertama membaca dokumennya terlebih dahulu, membaca buku-buku yang berkaitan dengan cerita yang akan kita tulis tersebut. Kemudian melakukan pengamatan langsung. Melakukan pengamatan langsung mungkin kita bisa mengamati ke museum, menyaksikan benda-benda sejarah ya dan sebagainya. Melakukan wawancara, kita mencari mungkin saksi hidup dari cerita sejarah tersebut, bisa kita wawancara ya dan sebagainya. Kemudian yang kedua, menyunting teks cerita sejarah.
Adapun langkah-langkah menyunting, yang pertama membaca keseluruhan naskah teks cerita sejarah. Jadi kalau kita ingin menyunting itu maksudnya mengoreksi atau memperbaiki apabila ada kesalahan-kesalahan atau ada yang keliru dalam cerita tersebut. Jadi kita bisa dengan yang pertama membaca keseluruhan naskah teks cerita sejarah, kita baca dulu secara seksama, kita pahami ya. Kemudian kita bisa tahu ini di mana letak kesalahannya atau letak nilai-nilai positifnya itu ya. Kemudian yang kedua, mencermati kesalahan penggunaan ejaan, penulisan ataupun tanda baca. Ejaan ini bisa berkaitan dengan kata-kata yang digunakan, kata baku, tidak baku dalam teks tersebut. Contohnya, contoh kita tulis di bawah ya, penggunaan ejaan. Misalnya kata baku dan tidak baku. Yang baku itu antre. Antri itu tidak baku. Kemudian yang baku itu praktik, bukan praktek. Yang baku itu sistem, bukan sistem. Nah, ini contoh-contoh ejaan atau kata-kata baku yang perlu diperhatikan dalam sebuah teks cerita sejarah. Kemudian penulisan. Penulisan ini penulisan kata-katanya nah, jangan disingkat-singkat. Misalnya yang jadi yang, untuk UTK itu tidak boleh dalam bahasa Indonesia ya. Kemudian tanda baca. Tanda baca tentunya tahu ya. Tanda titik, koma, seru, tanya dan sebagainya. Kemudian yang terakhir memperbaiki kesalahan yang ditemukan dalam naskah teks cerita sejarah yang dibaca. Apabila ada kesalahan baik dari segi penulisan, dari segi cerita itu kita perbaiki sesuai dengan fakta-fakta yang ada, sesuai dengan fakta yang di lapangan. Ya cukup sekian materi kita, untuk lebih jelasnya nanti ada di modul di Google Class ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.